Halo, dan selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi, kalau kalian suka dengan crypto, make sure kalian subscribe channelnya dan jangan lupa leave your like button. Teman-teman, pada video update kali ini kita akan bahas tentang fundamental untuk Cardano dan sedikit technical analysis di bagian akhirnya. Jadi, kita akan membahas tentang Cardano. Kenapa? Karena Cardano kan sebenarnya belakangan ini kita lihat terpuruk banget nih. Salah satu kripto yang turun terus kayak ya nggak ada ngebounce-nya, nggak ada rebound-nya, dan bahkan waktu kemarin Bitcoin rally sampai new all time high, Cardano-nya santai aja dan malah cenderung turun, teman-teman. Nah, kenapa saya bahas Cardano dulu? Tadi saya sempat ngelakuin voting dan 7 jam yang lalu saya voting ya, dan ternyata dari 3.300 orang yang voting itu setuju untuk kita bahas Cardano dulu. Nah, di sini saya sampaikan satu kalimat ya, which one should I cover first? Jadi, nanti abis Cardano mungkin kita akan ada pembahasan seputaran XRP, karena XRP juga saya ngelihat sebenarnya ada hal menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian terkait dengan opini saya pribadi. Dan begitu pula untuk kondisi Cardano, apapun yang saya sampaikan di video ini sifatnya adalah bukan financial advice, artinya ini adalah opini pribadi dan bisa jadi merupakan video spekulasi, teman-teman. Oke, jadi make sure kalian do your own research as always. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang seputaran Cardano, saya akan mulai dari CoinMarketCap dulu, dan saya pengen tunjukin ke teman-teman nih bahwa Cardano itu adalah peringkat 5, teman-teman. Kenapa bukan 6? Karena di 4-nya itu ada USDT, dan USDT itu stable coin, jadi dia nggak akan bisa terbang setinggi-tinggi langit, teman-teman ya. Nah, sementara untuk Cardano, kita lihat nih, dalam 7 hari terakhir atau dalam seminggu terakhir, dia drop sekitar 20%, dan kondisi Cardano kita bisa bilang sebenarnya cukup terpuruk, teman-teman. Bahkan sudah mulai ada orang yang merasa jengkel dengan mereka yang mungkin akumulasi di Cardano, yang beli di Cardano, terus ngerasa kayak kok Cardano nggak naik-naik, ada apa nih, koinnya nggak jelas ya, apa koinnya istilahnya nggak bakal perform, apakah koinnya akan scam, dan lain sebagainya, ada yang bilang stable coin, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus pahami dulu bahwa ketika Anda masuk ke dalam dunia cryptocurrency, opsinya itu ada 2, teman-teman. Either kalian trading atau kalian investing. Kalau kalian investing, there is no such thing yang namanya nyangkut. Jadi make sure kalian nonton lagi study time saya tentang perbedaan antara investor dan trading. Nah, kalau kalian trading dan kalian tahu nih posisinya kalian salah, lalu kalian nggak cut loss, nah itu artinya, sorry itu saya teman-teman, itu salah masing-masing personal ya, karena balik lagi, mungkin tujuannya trading, ibaratnya, oh saya tadinya mau beli motor, ya kan, motornya misalnya Honda CBR, ya kan, pas beli mau motor, dapat info nih dari teman, wah Cardano katanya bagus nih, bisa bikin kita jadi tajir mendadak, ya udah deh duitnya saya masukin dulu ke Cardano, supaya nanti bisa beli Honda Jazz, misalnya begitu kan teman-teman. Ternyata pas dimasukin malah nyangkut. Nah itu saya teman-teman, pertama karena ikut-ikutan, which means salah, nggak doing your own research, dan akhirnya ya kesangkut juga karena kesalahan sendiri, karena kan segala decision yang kalian buat itu berdasarkan tangan atau jari kalian sendiri. Ya semudah jari kalian ini mengambil decision, jebret. Nah resikonya itu panjang, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kita berkata bahwa invest di Cardano itu bagus atau enggak, ini menurut opini saya pribadi, balik lagi bisa spekulasi ya. Menurut saya Cardano oke, teman-teman ya. Pertama, jelas banget dia top 5 coin, which is ini bukan koin abal-abal, dari market cap-nya sendiri juga besar ya, ada sekitar 45 miliar dolar, dan ya overall so good gitu, karena saya tadi sempat ngelakuin deep research soal Cardano, dan ternyata oke kok. Kalian bisa follow Twitternya, make sure kalian follow Twitter Cardano ini supaya kalian bisa dapetin update atau progress dari perkembangan update atau progress ya, sebenarnya perkembangan dari Cardano gitu ya. Nah, yang terbaru itu adalah 1 juta delegated Cardano wallets. Delegated itu sebenarnya gini, teman-teman. Jadi di dalam fitur stakingnya Cardano ini yang sedang saya cari tahu juga sebenarnya ya. Kalau saya pikir ini dia stakingnya itu beda. Jadi kayak kita jatuhnya kayak funding, tapi kita dapat bunganya itu berupa Cardano lagi. Nah, itu nanti akan saya jelaskan mungkin agak pertengahan video ini. Nah, before kita bahas tentang hal itu, kita akan bahas dulu apa yang menyebabkan harga Cardano ini drop signifikan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, salah satu fitur, bukan fitur sih, kita bilang kepanjangan tangan dari Cardano itu adalah Emurgo, teman-teman ya. Emurgo/IO. Jadi ini adalah salah satu, kalau tadi saya research, teman-teman. Jadi teman-teman search aja di Google ya. Makanya make sure nih kalian juga doing your own research, supaya kalau saya salah, setidaknya ada teman-teman yang bisa benerin, teman-teman ya. Jadi jangan pulling ikutin apa yang saya sampaikan, teman-teman. Oke? So, saya tadi baca, what is Emurgo Crypto? Emurgo is a global blockchain technology company providing solutions for developers. Jadi intinya Emurgo ini ya
merupakan perusahaan yang memberikan solusi terhadap developer, startup, enterprise, dan government di dalam dunia blockchain ya harusnya. Dan bisa dikatakan sebenarnya ini adalah kepanjangan tangan daripada si Cardano sendiri. Kalau teman-teman lihat lagi nih, Emurgo is the official commercial and venture arm of the Cardano project. Jadi dia itu registerednya di Tokyo, bla 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 bla. Terus Emurgo is uniquely affiliated and work closely with IOHK to grow Cardano ecosystem globally. Jadi memang dia itu kepanjangan tangannya Cardano untuk memperbesar ekosistem si Cardano secara global. Dan yang baru-baru ini, yang menurut saya ini yang benar-benar menjadi berita terburuknya untuk Cardano adalah Emurgo Afrika, teman-teman. Ya, how to apply for Cardano Accelerator Program at first ya. Jadi Emurgo Afrika ini yang menjadi problem, teman-teman ya. Emurgo ini lagi develop project di sana, tiba-tiba di Afrika itu kena situasi Omicron, teman-teman ya. Walaupun ternyata baru-baru ini saya baca berita ya, ternyata Omicron itu variannya dinilai tidak terlalu berbahaya, tidak seberbahaya Delta, which is ini sebenarnya udah good news aja gitu loh ya untuk posisi si Cardano gitu, karena salah satu project Cardano ini dijalankan di Afrika. Balik lagi, itu yang menjadi masalah, teman-teman. Itu yang menyebabkan harga Cardano akhirnya drop lagi cukup signifikan pada saat kondisi Omicron itu mulai terdeteksi dan akhirnya menyebar luas globally, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu penyebabnya ya. Ini kalau kita berbicara dari sisi negatifnya. Nah, sekarang kita sedikit bahas tentang positifnya. Apa positifnya, teman-teman? Pertama, Cardano itu salah satu koin atau salah satu kripto dengan staking terbanyak, teman-teman, di antara kripto-kripto lainnya gitu. Tadi saya ada sempat ngelakuin research, jadi kalau teman-teman nge-search nih di ini salah satu website ya, stakingrewards.com aja, itu memprovide data bahwa 70% supply Cardano itu di staking, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan maksud saya bukan dari supply ya. Jadi dari dia punya kripto nih, kalau kalian lihat nih, ini kan Cardano punya market cap itu kan sekitar 45 juta nih. 45 miliar nih posisinya saat ini. Dan ini yang sekarang kalau kita lihat nih, posisi Cardano itu 32 miliar itu di staking, teman-teman. Jadi 70% kripto dari Cardano itu di staking. Jadi ini adalah salah satu kripto yang menurut saya memiliki investor yang cukup banyak, dalam tanda kutip investor loh ya, bukan trader ya, bukan istilahnya transaksi jual beli, teman-teman, tapi investor ya yang berada di dalam si ekosistem Cardano ini. Artinya apa sih sebenarnya diinvestasiin gitu loh di dalam Cardano? Setelah saya cari tahu, di sini ada istilahnya yang dia bilang delegated ya. Ini kalau kalian search di adapulse.org itu bisa kelihatan semua. Ini adalah kayak semacam project ya, atau apapun itu. Saya juga nanti akan coba cari tahu lebih detail lagi. Intinya ini yang di staking ya pada saat ini posisinya, teman-teman. Dan ini adalah APY yang dihasilkan oleh hasil staking di sana, sekitar 4%-an itu based on staking result from last 30 days. Jadi ini sebenarnya kurang lebih kayak, saya nggak tahu nih apakah 1 bulanan atau annualized ya. Ini saya belum tahu, tapi nanti akan saya cari tahu anyway. Jadi salah satu yang terbaik itu bisa digunakan itu, teman-teman bisa search namanya Yoroi Wallet. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman setuju, silakan kalian tinggalkan komentar di kolom komen. Jangan lupa like video juga ya. Jadi kalian tinggalkan komentar di kolom komen. Make sure kalian beritahu ke saya bahwa oke nih atau menarik nih untuk kita bahas tentang staking Cardano di Yoroi Wallet ini gitu loh. Dan salah satunya adalah pembahasannya ya tentang tadi delegated itu ya, delegated staking untuk si Cardano. Dan ya ini kurang lebih, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat nih tuh, ini adalah salah satu berita terbarunya. Jadi 3 hari yang lalu, number of Cardano wallet staking itu melebihi 1 juta wallet, teman-teman. Nah, ini memang proses yang kita bisa bilang sih cukup positif untuk kondisi Cardano gitu loh. Seberapa kuat fundamentalnya, menurut saya penilaiannya juga dari sini kan. Kita ngeliat dong seberapa banyak orang yang percaya dengan project Cardano. Karena sebenarnya ekosistem Cardano itu kan sangat huge, teman-teman ya. Ya bukan huge sih, maksudnya setelah kita tahu dari terakhir kali dia launching smart contract, memang harganya turun terus, cenderung turun. Tapi kalau misalnya kita bilang dia punya project di dalamnya, itu cukup banyak, teman-teman. Nah, lately ini kita ngelihat ya ada beberapa project yang dirilis sama si Cardano, which is salah satunya bukan project lah, kita bilang kayak
yang kita tunggu-tunggu lah ya, yang terkenal itu kan salah satunya adalah Sunday Swap ya, Sunday Swap untuk Cardano. Terus lately ini ada yang namanya Muesli Swap, ini juga sama, decentralized exchange for Cardano, sama ya di sini kayaknya buat launchpad nih, jadi lebih ke arah untuk kita biasanya kalau misalkan pengen dapat token-token pada saat pre-sale, nah ini mungkin salah satu opsi bisa dimanfaatkan juga dan ada di Cardano mainnet ya. Lalu ada Liquid ya, Liquid.finance, ini juga kalau nggak salah cukup baru juga untuk si Cardano. Ya harusnya sih ya, tapi semua masalahnya ini kan lagi under development teman-teman. Makanya kita belum bisa melihat kondisi Cardano itu nge-boom se-crazy koin-koin lainnya gitu ya. Ya menurut saya sih, balik lagi nih menurut pandangan saya dan opini saya pribadi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, ya ini sama ya, yield on ADA atau Cardano juga, terus juga ada Pavia. Ini Pavia adalah salah satu kemungkinan nanti kita berbicara metaverse lagi ya, metaverse lagi yang dibikin dan istilahnya dibangun di atas Cardano lagi teman-teman. Jadi nggak kalah gitu loh, kita berbicara sebenarnya Cardano ini juga salah satu kripto yang menurut saya oke gitu ya, the Pavia Metaverse gitu. Ini posisi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu nih, Pavia menurut saya menarik juga dan sekarang masih on progress, bahkan token native-nya itu baru di apa nih, mungkin kalau saya baca tadi sekilas dari roadmap-nya, kayaknya per Desember nih ya, per Desember ini native tokennya itu Pavia token baru di snapshot ya. Maksudnya untuk airdrop, jadi kalau misalnya teman-teman pada suka airdrop tuh, tapi ini kayaknya cuma buat pemegang lahannya doang ya, which is yang beli lahan tanahnya ini nih, land sale-nya ya, 29.000 parcel, 31.000 parcel gitu. Dan ini kan sebenarnya adalah progress buat mereka, apa namanya, ya cari investor gitu kan, buat pengembangannya, buat development-nya teman-teman. Jadi, ya balik lagi, ya menurut saya ini Cardano itu masih panjang teman-teman ya. Overall kalau kita ngelihat, intinya project-project itu dibangun di atas ekosistemnya Cardano itu ada. Jadi bukannya Cardano itu istilahnya kayak main apa namanya, dia punya ekosistem nggak bagus nih, udahlah kita mungkin cari ke Matic aja atau Polygon, atau mungkin kita pindahnya ke Ethereum aja, atau mungkin ya pokoknya banyak lah ya, teman-teman harusnya paham soal hal ini kalau misalnya kita berbicara di blockchain dan juga cryptocurrency. Jadi inilah kalau menurut saya pandangan saya sekilas tentang Cardano. Kita tahu sekarang posisinya Cardano itu salah satu crypto dengan staking terbanyak ya, 70% loh, bayangin dari total market cap-nya itu di staking teman-teman. Itu pertama. Kedua, dia punya ya banyak lah ya istilahnya wallet yang bisa digunakan untuk staking Cardano, dan ini juga kebetulan saya juga tahu dari salah satu member di Advance Group, makanya penting bagi kita juga untuk bermain di dalam sebuah komunitas ya kalau kita berbicara di cryptocurrency gitu. Jadi ya ini kurang lebih gambarannya untuk Cardano teman-teman. Nah gimana menurut pendapat teman-teman nih, apakah sejauh ini fundamental Cardano itu untuk kita berbicara kripto yang bisa diinvestasikan mungkin istilahnya 3-5 tahun, ya tergantung ya teman-teman, balik lagi personality kan biasanya beda-beda nih. Kalau kita bilang invest ya, ada yang invest cuma pengen lihat sebulan udah hasil gitu loh, kayak sebulan bisa ganti mobil baru, atau ada tipikal orang yang ya dia memang benar-benar melihat proyeksi jangka panjangnya. Jadi proyeksi jangka panjangnya ini bagus nggak? Cardano ini bisa salah satu koin yang bersaing nggak gitu, dan value-nya itu bener nggak sih sekarang harganya istilahnya $1,3 tuh sesuai nggak dengan value daripada project yang ongoing ini gitu loh. Dan kita bilang mereka tuh baru ya kalau istilahnya kayak bangunan nih ya, mungkin kayak mulai baru bangun fondasinya teman-teman, belum ada kelihatan dindingnya gitu. Tahu-tahu nanti 3-5 tahun udah jadi bangunan tinggi, kita baru iya ya, dulu gue pegang Cardano nih pas harganya $1,3, pas $2 gue jual. Ya kayak gitu teman-teman. Itu biasa banget ya di dunia investment ya. Oke, so kurang lebih itu adalah pembahasan sedikit soal fundamental dari si Cardano. Jadi pembahasan untuk technical analysisnya saya cuma simple aja dan singkat aja teman-teman. Posisi Cardano saat ini masih bermain di dalam descending channel yang kita sama-sama tahu dia ke pressure, mungkin akibat dampak dari si Bitcoin juga ya. Dan hari ini Bitcoin akhirnya turun lagi sampai ke $48.000 nih kurang lebih teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngelihat key support Cardano itu harusnya berada di kisaran $1,05, $1,05, which means memang sebenarnya ini udah deket-deket banget sama bagian level terendahnya ya. Kalau misalnya kita keluarin teman-teman, RSI-nya, second, ya, kurang lebih ya. Nih, kalau saya keluarin si RSI-nya sendiri, kita bisa lihat teman-teman, RSI-nya si Cardano ini, kita bisa katakan juga masuk ke dalam kategori mendekati area oversold-nya. Artinya memang berdasarkan pergerakan saat ini, kalau kita bisa kasih penilaian teman-teman ya, ini kan Cardano sekarang berada di kisaran kurang lebih
$1,3 ya. Dengan $1,3. Perbandingannya dengan waktu dia lowestnya itu di $1,0. Itu posisinya kita di oversold, teman-teman. Tinggal pertanyaannya nih, bahkan ya every time dia kena oversold sebenarnya dia rebound sih. Tapi untuk kali ini mungkin beda case ya. Karena kita juga memproyeksikan bahwa Bitcoin itu masih memiliki potensi untuk turun kembali gitu loh. Dilihat dari pergerakannya belakangan ini kan. Rebound sesaat untuk dia koreksi lagi itu sangat berpotensi terjadi terhadap kondisi si Bitcoin. Dan tentunya hal tersebut pasti akan memberikan dampak juga terhadap pergerakan Cardano. Jadi kalau kita lihat nih Cardano saat ini berpotensi nggak sih dia mendekati level bottomnya? Menurut saya possible banget juga ya. Bukan suatu hal yang kita bisa bilang ini masih jauh gitu loh dari bottomnya. Bahkan saya kalau pribadi ngelihat ini teman-teman adalah satu skenario yang sekilas saja saya lihat ya. Ada kemungkinan Cardano itu bisa membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern tapi secara major teman-teman tuh ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Balik lagi karena pertama Cardano itu under pressure karena dampak dari si Omicron, which is kalau misalnya Omicron benar-benar terbukti nih bahwa varian Omicron ini tidak seberbahaya Delta, harusnya Cardano ini slow but sure nantinya bisa recovery dan kita mungkin sedang bermain di dalam descending broadening wedge pattern teman-teman. Which means kalau kita tes bagian bawah nih, ada kemungkinan nantinya reboundnya bisa sejauh-jauhnya sampai 3, something dollar gitu. Nah pertanyaannya, apakah possible? Nah itu ya teman-teman ya. Harus kita lihat progresnya juga. Jadi nggak bisa kita memprediksikan suatu koin bisa naik sampai sejauh ini per bulan ini, per tanggal ini gitu. Menurut saya nggak bisa kayak gitu karena balik lagi. Kalau misalnya ternyata setelah Omicron ini keluar Omicret, nah beda cerita lagi teman-teman ya. Crypto bisa under pressure lagi, stock bisa under pressure lagi, dan lain-lain kurang lebihnya. Jadi untuk si Cardano, mungkin sedikit view saya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari time frame kecilnya, kita bahkan bisa ngelihat teman-teman ada channel di dalam descending channel teman-teman ya. Ini kita bisa tarik kayak gini. Ini posisi Cardano saat ini ya. Kita lihat dia bermain di dalam channel dan di dalamnya lagi ada sebuah channel lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih terpressure kondisinya kayak gini, harusnya sih Cardano mungkin perlu waktu ya untuk dia bisa rebound kembali dan at least dia harus berhasil break dari si key resistance atau key support yang berada di kisaran $1,5 dulu. Baru kita bisa melihat mungkin ada ideal, bukan istilah ideal ya, mungkin ada sedikit konfirmasi untuk kita bisa melakukan akumulasi kembali dengan jumlah yang mungkin secara ya lebih besar lah ya, kita bilangnya gitu. Oke, so kurang lebih sekilas itu adalah penjelasan saya seputaran Cardano ya. Jadi teman-teman, tadi saya sudah share soal view fundamentalnya, terus saya juga sudah bahas tentang seputaran dia punya technical analysis, setidaknya untuk kita tahu nih potensi bottom daripada si Cardano itu berada di kisaran level berapa sih gitu loh. Jadi at least kalau misalnya kita mau akumulasi, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dan sedikit tips dari saya adalah kalau misalnya teman-teman mau akumulasi, make sure kalian akumulasinya itu belinya jangan langsung jor-joran gitu teman-teman. Jadi kalian punya dana misalkan 5 juta, langsung dibelikan 5 juta untuk Cardano, jangan kayak gitu. Tapi mungkin dengan sistem kita bilang nyicil teman-teman ya, dari 5 juta mungkin kalian bisa setiap kali ngelihat nih ada good news, misalkan contoh Cardano ternyata breakout nih dari descending channel, terus dia breakout juga dari box kuning, mungkin dari 5 juta tersebut kalian bisa sisihkan 1 juta rupiah, beli dulu cicil. Kalau misalnya dia break lagi dari descending channel yang lebih major, mungkin kalian bisa beli lagi 1 juta rupiah. Jadi akumulasinya bertahap teman-teman, seiring dengan konfirmasi yang kita dapatkan. Jadi the goal itu adalah bukan mendapatkan harga termurah, karena balik lagi kita bukan whales teman-teman. Kita bukan whales yang ketika kita beli itu bisa menggoyangkan market crypto. Tapi kita itu adalah retail, yang artinya transaksi kita itu memerlukan konfirmasi bahwa market itu memang sudah siap untuk rally kembali. Oke, jadi bukan spekulasi teman-teman. Nah itu adalah ya pribadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Di video kali ini memang sedikit lebih panjang, malah saya bisa bilang ini panjang banget sampai sekitar 19 menitan ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman nonton gak boring, kalau teman-teman nonton mungkin kalian bisa enjoy dengan apa yang saya sampaikan dan kira-kira bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat ada geng nih yang ngehold ADA atau Cardano. Ya, karena saya juga salah satunya. Oke, so once again, thank you very much for watching this video till the end. If you like this content, make sure kalian like videonya dan jangan lupa komen juga tentang apa yang tadi ingin teman-teman sampaikan terkait dengan opini daripada fundamental Cardano. Dan make sure kalian juga komen, mungkin karena videonya lebih panjang, kalian bisa komen 1% aja teman-teman. Karena saya cukup yakin nggak banyak yang nontonnya tuh benar-benar fully sampai selesai ya. Once again, thank you very much. God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Thank you so much. Cheers.